Bab 1291, Selamatkan Little Gold. Ye Chen kebingungan. Dia dengan hati-hati merasakan kondisi Little Gold dan naga darah itu. Kekuatan hidup mereka telah melemah dan fondasi kultivasi mereka telah rusak. Luka-luka mereka bahkan lebih serius daripada lukanya sendiri. Dia segera bertanya, "Tuan-tuan, bisakah kalian mendengarku? Kami bisa mendengarmu. Sebelumnya, penyihir tua itu memblokir koneksimu dengan makam samsara, jadi kami tidak bisa membantumu," jawab Ni Baijian. "Tidak apa-apa. Bagaimana kabar Little Gold dan Blood Dragon?" Wajah Ye Chen pucat saat dia bertanya dengan cemas. Ni Baijian dan Chen Anping menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak yakin. Lan Suewe kemudian melepaskan kekuatan lembut yang menyelidiki tubuh Ye Chen. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Seperti yang diharapkan, itu adalah garis keturunan Dewa Naga Setan Darah Kuno dan Dewa Perang Setan Singa Kuno. Mereka memiliki garis keturunan yang sangat kuat, jadi sulit untuk membunuh mereka, tetapi mereka terluka parah. Naga darah itu baik-baik saja, dan fondasi kultivasinya tidak terlalu rusak. Ia hanya butuh waktu untuk pulih." Ye Chen mengangguk pelan. Sebelumnya, naga darah itu telah memasukkan kekuatannya ke dalam tubuhnya, dan tidak melawan Yang Mulia Abadi Ling Yun secara langsung. Namun, berbeda halnya dengan Little Gold yang telah menahannya sendirian selama beberapa menit, dan bahkan merusak fondasi asalnya saat melakukannya. Adapun makhluk kecil ini yang memiliki garis keturunan Dewa Perang Setan Singa Kuno, seharusnya ada beberapa segel di tubuhnya. Saat setiap segel rusak, kekuatannya akan meningkat pesat. Namun, awalnya ia akan menghancurkan segel berikutnya untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi berkat pertempuran ini, ia gagal menghancurkan segel tersebut. Sebaliknya, segel tersebut akan menyegelnya, memaksanya untuk tidur selama ribuan tahun untuk pulih. Ribuan tahun. Selama itu, Ye Chen terkejut. Ya, tapi meskipun ribuan tahun telah berlalu, dan ia terbangun, ia akan tetap terluka parah. Tampaknya ia bertarung melawan Yang Mulia Abadi Ling Yun sendirian, dan ada pecahan kekuatan nomologis yang tersimpan di dalam tubuhnya. Pecahan-pecahan ini akan perlahan menggerogotinya, dan menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Seiring berjalannya waktu, ia mungkin bisa bangkit, tetapi saya khawatir begitu ia bangkit, ia tidak akan pernah bisa meningkatkan kekuatannya lagi. Lagi pula, luka-lukanya semakin parah setelah bangun, dan dia akan mati dalam waktu kurang dari 10 tahun. Senior, bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Little Gold adalah temanku. Dia sudah bersamaku sejak aku lemah, dan aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Tidak peduli berapapun harganya, aku harus menyelamatkannya, kata Ye Chen dengan cemas. Ribuan tahun tertidur, dan setelah terbangun, umurnya hanya 10 tahun. Ini tidak dapat diterima. Sama sekali tidak. Tidak peduli berapapun harganya, ia harus menyelamatkan Little Gold. Bukan tidak mungkin untuk menyelamatkannya. Aku hanya butuh pil Lingwei. Pil Lingwei tingkat Raja Dewa sudah cukup. Lan Suewe melanjutkan, lagi pula, tingkat kultivasinya yang sebenarnya adalah alam kaisar tertinggi, jadi pil Lingwei tingkat Raja Surgawi seharusnya bisa digunakan. Namun, saya tidak tahu metode untuk memurnikan pil Lingwei, dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya mungkin tidak tersedia di pegunungan Kunlun. Saya tahu cara menyempurnakannya. Wang Gantian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Dulu, aku bisa memurnikan pil obat tingkat integrasi Dao, apalagi pil Lingwei tingkat Raja Dewa. Mengenai bahan-bahannya, pegunungan Kunlun jelas tidak memilikinya. Namun, aku akan menuliskannya untukmu nanti, dan kau bisa mencoba mencarinya di Kota Roh. Mungkin saja bahan-bahannya tersedia di sana." Pil Lingwei adalah pil unik, dan merupakan satu-satunya pil di pegunungan Kunlun yang dapat memperbaiki fondasi asal seseorang. Fondasi asal merupakan fondasi setiap makhluk hidup. Kultivasi, terobosan, dan sebagainya, semuanya bergantung pada fondasi asal seseorang. Karena itu, fondasi asal dianggap sebagai salah satu hal terpenting bagi seorang kultivator. Jika fondasi asal seseorang rusak, orang tersebut tidak akan mampu maju lebih jauh, dan dalam kasus yang parah, orang tersebut akan mati. Misalnya, Little Gold telah meletus dengan kekuatan yang melampaui batasnya, dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak alam integrasi Dao untuk melawan Yang Mulia Abadi Ling Yun. Namun, dalam melakukannya, ia merusak fondasi asalnya, dan bahkan menderita luka-luka dari Yang Mulia Abadi Ling Yun. Dengan demikian,
Ia telah jatuh ke dalam koma yang mungkin tidak akan pernah bisa ia bangun. Baiklah, Guru, silakan tuliskan apa yang dibutuhkan. Juga, Tuan Ni, penyihir tua Ling Yun mengatakan bahwa Little Gold memiliki garis keturunan Dewa Perang Setan Singa kuno, sedangkan Naga Darah memiliki garis keturunan Dewa Naga Setan Darah kuno. Apakah keduanya benar-benar ada di zaman kuno? Tatapan mata Ni Baijian tampak serius. Zaman kuno di Pegunungan Kunlun tidak sezaman dengan zaman kuno di benua Lingwu. Oleh karena itu, penyihir tua itu seharusnya merujuk ke sana. Kamu harus bertanya kepada Lan Suewe tentang ini. Sejarah Pegunungan Kunlun tidaklah panjang atau pendek. Pada zaman dahulu, di sini terdapat para ahli alam Dao Integration, alam Primordial Chaos, dan alam Divine King. Saat itu, Pegunungan Kunlun masih merupakan alam bela diri tingkat menengah, dan berada di puncaknya. Namun, mereka ditekan oleh klan Roh Darah. Ketika perang berakhir, sebagian besar ahli yang lebih kuat telah terbunuh, dan mereka yang selamat telah ditangkap oleh Sekte Pedang Darah. Era kuno berakhir dan era baru dimulai. Pegunungan Kunlun juga menjadi bidang bela diri tingkat rendah. Di era kuno benua Lingwu, setiap kultivator dapat hidup selama puluhan ribu tahun. Rentang hidup seorang ahli alam Primordial Chaos adalah ratusan ribu tahun, dan rentang hidup seorang ahli alam Dao Integration adalah ratusan ribu tahun. Oleh karena itu, benua Lingwu telah ada jauh lebih lama daripada Pegunungan Kunlun. Era kuno benua Lingwu bahkan lebih panjang dan lebih mengerikan. Pada saat itu, ada cukup banyak ahli alam Star Aperture, dan bahkan beberapa yang lebih kuat, Lan Suewe berkata perlahan, namun, pada akhirnya, perang besar pecah, dan banyak dari mereka tewas. Dua orang kecil di dalam dirimu memiliki garis keturunan ahli alam Star Aperture dari era kuno. Aku bisa merasakan Dewa Perang Iblis Singa kuno dari Goldimu. Namun, saya tidak tahu apakah itu keturunan garis keturunan atau reinkarnasi. Saya juga bisa merasakan beberapa segel di tubuhnya. Dengan setiap segel yang dibuka, tingkat kultivasinya akan meningkat, dan mungkin memperoleh kemampuan baru. Meskipun demikian, saya tidak tahu apakah segel-segel ini dibuat oleh dirinya sendiri atau oleh para pendahulunya. Bab 1292, Bergerak Maju. Itu seharusnya didirikan oleh ahli perkasa kuno yang memberikan garis keturunannya kepada Little Gold di makam Samsara. Ye Chen menatap salah satu batu nisan dengan ekspresi serius. Sebelumnya aku bertanya pada Little Gold dan Blood Dragon, dan sepertinya mereka tidak memiliki ingatan dari era itu, yang membuatku percaya bahwa mereka adalah keturunan dan bukan reinkarnasi dari para ahli kuno yang perkasa itu. Situasinya seharusnya mirip dengan ras naga dan phoenix. Bagaimanapun, aku juga ingin membantu mereka menjadi lebih kuat. Little Gold dan Naga Darah telah membantu dan mendukungnya sejak dia lemah, jadi dia tentu ingin mereka tumbuh lebih kuat bersamanya juga. Sejujurnya, selama pertempuran melawan Yang Mulia Abadi Ling Yun, dia akan hancur tanpa bantuan mereka. Oh ya, Tuan, apa saja gelar para ahli alam Star Aperture, Sealet Gate, dan Great Void? Tanya Ye Chen. Seperti yang kau tahu, para ahli alam penciptaan menyandang gelar Dewa Abadi. Sedangkan para ahli alam Aperture Bintang menyandang gelar Dewa Surgawi. Para ahli alam Gerbang Tertutup dan alam kekosongan besar menyandang gelar Dewa Sejati dan Orang Suci Surgawi, jawab Lan Suewe. Namun, sejak berakhirnya Perang Kuno, hanya sedikit ahli alam Star Aperture yang tersisa. Sebagian besar ahli teratas di benua Lingwu adalah ahli alam penciptaan tingkat puncak seperti Yang Mulia Abadi Ling Yun. Mungkin ada ahli yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya, tetapi kebanyakan dari mereka menyendiri, atau menyembunyikan diri dari mata publik. Baiklah, Nak, sudah selesai. Wang Gantian menghampiri Ye Chen dan menyerahkan resep kepadanya. Untuk memurnikan pil Ling Wei, kita membutuhkan 17 ramuan obat. Kita seharusnya bisa menemukan pengganti untuk 13 ramuan tersebut di Pegunungan Kunlun. Sedangkan untuk 4 ramuan lainnya, kurasa kota roh adalah satu-satunya harapan kita. Keempatnya adalah ramuan api es, daun kosmos, kayu transformasi 9, dan ramuan bintang surgawi. Keempat ramuan ini semuanya mengandung kekuatan spasial, dan biasanya tumbuh di dekat batas, yang merupakan tepi tempat formasi transformasi spasial berada. Dulu ada beberapa di Pegunungan Kunlun, tetapi semuanya diambil oleh klan Roh Darah. Setiap tanaman membutuhkan ribuan tahun untuk tumbuh, jadi kita tidak bisa menanam tanaman baru di Pegunungan Kunlun dalam waktu dekat.
Kalian hanya bisa mencoba peruntungan di kota roh. Kamu akan membutuhkan 3 batang ramuan api es, 2 daun kosmos, 5 potong kayu transformasi 9, dan 1 batang ramuan bintang surgawi. Ye Chen mengangguk dan mengambil resepnya. Dia menempatkan Little Gold untuk sementara di makam samsara dan menggunakan ki asalnya untuk menekan luka Little Gold untuk sementara. Kemudian, setelah 4 jam pemulihan dan minum beberapa pil, lukanya pulih secara signifikan. Akan tetapi, landasan kultivasinya juga rusak, dan dia hanya memiliki sekitar 60% kekuatan bertarungnya yang tersisa. Dia keluar dari aula dalam dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan yang menunggu. Dia berkata, Pegunungan Kunlun akan tetap sama seperti sebelumnya. 8 kekuatan dapat pindah ke Pegunungan Kunlun dan berintegrasi dengan yang lainnya. Mengenai hal itu yang terjadi dalam setahun, aku akan menanganinya. Tentang ini, Ketua Aula kita, Han Yun ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Sebenarnya, dia ingin berkata, mengapa kita tidak mundur saja? Tidak masalah apakah mereka mundur ke alam lain atau ke benua Lingwu. Benua Lingwu 1000 kali lebih besar dari Pegunungan Kunlun. Selama mereka tidak pergi ke selatan tempat Sekte Pedang Darah berada, mereka mungkin tidak akan bertemu musuh. Itu karena 1 tahun terlalu pendek. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai alam integrasi Dao dari alam kaisar tertinggi dalam setahun? Itu mustahil. Kepala Aula masih muda dan tidak sabaran. Sebagai penjabat kepala Aula, Han Yun harus memikirkan kesejahteraan dan keselamatan semua orang. Leluhur Sekte Pedang Bintang dan yang lainnya juga memiliki ekspresi sedih. Mereka awalnya berpikir bahwa Hall Master Ye akan mampu menghadapi orang-orang dari Sekte Pedang Darah, tetapi hasil akhirnya adalah kebalikannya. Kalau begitu, apakah Ye Chen dapat berhasil dalam 1 tahun? Tampaknya tidak mungkin. Mereka ingin pergi ke benua Lingwu, tetapi mereka tidak memiliki token roh dan tidak dapat memasuki kota roh. Jika mereka mengandalkan Ye Chen, mereka mungkin dapat memaksa masuk ke kota roh dan pergi menggunakan formasi teleportasi spasial. Saya tahu apa yang kalian pikirkan, dan saya juga tahu apa yang ingin kalian lakukan. Namun, meskipun ada 16 formasi teleportasi spasial, masing-masing dari mereka hanya dapat mengangkut 10 orang paling banyak. Tatapan mata Ye Chen yang serius menyapu semua orang dan dia berkata perlahan, satu-satunya hal yang dapat kulakukan adalah meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Sedangkan untuk kalian semua, berkultivasilah dengan baik di Pegunungan Kunlun. Aku bersumpah kepada kalian semua bahwa aku akan membasmi Sekte Pedang Darah dalam setahun. Aku bahkan akan mengalahkan penyihir tua itu. Semuanya, pergilah dan berkultivasi. Sekarang kita dapat memurnikan pil obat tingkat Raja Dewa, serta artefak tingkat Raja Dewa, meskipun kita mungkin kekurangan beberapa bahan. Sedangkan untuk pasukan sekutu, ingatlah bahwa semua orang harus bersatu, katanya saat tatapannya tertuju pada leluhur Sekte Pedang Bintang. Jangan membuat kesalahan. Aku akan pergi ke Spirit City sekarang untuk mencari beberapa tanaman obat. Setelah mengatakan itu, Ye Chen segera pergi. Berkat situasi saat ini, semua orang menjadi kacau. Mereka semua merasa bahwa Ye Chen tidak akan mampu mengalahkan klan roh darah atau yang mulia abadi Ling Yun dalam waktu 1 tahun. Namun, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, bisakah mereka melarikan diri? Kemana? Hanya ada 100 orang yang bisa pergi ke benua Lingwu, jadi apa yang akan terjadi dengan yang lainnya? Oleh karena itu, mereka hanya bisa mendengarkan kata-kata Ye Chen dan terus berkultivasi. Kesempatan terbaik mereka untuk bertahan hidup adalah menjadi lebih kuat dengan cepat sehingga mereka bisa melawan klan roh darah bersama Ye Chen. Pada saat ini, Master Alkimia Ling Yi berdiri dan berkata, semuanya, sebagai Master Pavilion dari Pavilion Alkimia, aku dapat memberitahu kalian bahwa Master Aula lebih kuat dari yang dapat kita bayangkan. Teknik alkimia rahasia yang diajarkan oleh Kepala Aula kepadaku memungkinkan aku untuk memurnikan pil tingkat semi surgawi dan tingkat surgawi raja untuk membantu kultivasi semua orang. 5 bulan yang lalu, Kepala Aula hanya seorang kultivator alam raja asal tingkat 8, tetapi sekarang ia adalah seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat 6. Ia telah maju 2 alam utama pada waktu itu. Perbedaan antara alam kaisar tertinggi dan alam integrasi Dao hanya 4 alam utama. Mengingat tingkat bakat Kepala Aula, ada kemungkinan besar dia bisa mencapainya. Saya yakin bahwa Hall Master pasti akan membalikkan keadaan. Saya juga percaya pada Hall Master.
Sudah berapa tahun sejak Hall Master mulai berkultivasi? Dengan bakatnya, jika bukan karena kurangnya sumber daya di pegunungan Kunlun dan sulitnya menemukan harta karun, dia pasti sudah maju ke alam semi surgawi sejak lama. Ye Lingtian berdiri. Dia adalah orang pertama yang mengikuti Ye Chen, dan juga orang yang percaya bahwa Ye Chen pasti akan mencapai puncak. Benua Lingu penuh dengan harta karun, jadi kepala aula akan dapat meningkatkan level kultivasinya dengan pesat di sana. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Percayalah padanya. Bab 1293, Perubahan Sikap. Mata Ye Luo berbinar. Alisnya dipenuhi tekad saat dia berkata, "Kakak Ye, kamu pasti bisa melakukannya." Aku juga percaya, ketua aula pasti akan maju ke alam integrasi Dao. Huang Zantian, Huang Wuqiang, Hei Yao, Bai Zan, dan yang lainnya semuanya berdiri. Han Yun menghela napas panjang dan mengangguk pelan. Itu benar, kami memilih untuk percaya padamu, Hall Master. Kau pasti bisa melakukannya. Segera, di bawah kepemimpinan Kepala Balai Han Yun, Balai Cahaya memasuki periode perkembangan pesat. Mereka fokus pada kultivasi, dan banyak orang berhasil mencapai terobosan. Setelah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pegunungan Kunlun, Ye Chen tiba di pintu masuk kota roh dan mengeluarkan token roh. Setelah penghalang merasakan token tersebut, penghalang itu membuka jalan bagi Ye Chen untuk masuk. Begitu dia masuk, dia bisa merasakan aura kuat terbang ke arahnya. Itu adalah Tetua Agung Sekte Pedang Kun, Kun Wu. Bahkan Tetua Agung Sekte Pedang Liar dan para tetua sekte tersebut pun mendatangi Ye Chen. Kun Wu tertawa dingin. Tatapannya jatuh pada Ye Chen. Anak kecil, kamu belum mati. Apa yang kamu lakukan di kota roh kita? Oh, aku hampir lupa. Kau bertahan hidup dengan mengandalkan wanitamu. Dia mengelus jenggotnya dan menegakkan punggungnya sambil menatap Ye Chen. Kamu hanya pria tampan yang bergantung pada wanita. Apakah hidup benar-benar layak dijalani seperti itu? Hanya dengan melihatmu saja, aku tahu kalau fondasi asalmu mungkin rusak. Meskipun kamu telah berhasil mencapai tingkat ke-6 alam kaisar tertinggi setelah pertempuran ini, kekuatan tempurmu mungkin lebih rendah dari sebelumnya, kan? Semuanya, jangan khawatir. Tetua Agung Kun Wu melambaikan tangannya ke arah yang lain. Apakah kalian masih berpikir dia mampu melepaskan kekuatan seorang ahli alam Raja Surgawi seperti terakhir kali? Omong kosong, Ye Chen tidak berguna sekarang. Satu-satunya alasan dia masih hidup adalah karena dia anak yang tampan. Hari itu, dia membunuh ketua sekte dan banyak pengikut sekte Pedang Kun, tetapi karena mereka takut akan kekuatannya, mereka tidak meneruskan masalah itu. Namun, dia sekarang setengah lumpuh, tetapi berani datang ke Spirit City. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa mereka tidak akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya? Konyol. Ketika para ahli klan roh darah pergi, mereka menjelaskan kepada Kun Wu bahwa mereka akan menutup pegunungan Kunlun, dan nasib Ye Chen akan diputuskan di masa depan, tetapi pada dasarnya tidak ada harapan baginya. Kamu Chen, apakah kau tertarik untuk bertukar beberapa jurus dengan para kultivator alam semi-divine yang tersisa? Jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu. Tetua Agung Kun Wu tersenyum. Fondasi asal-usulmu rusak, jadi aku akan mengirim murid alam surgawi langit kedua untuk melawanmu. Paling-paling, kami akan melumpuhkanmu. Kami tidak bisa membunuhmu, atau aku takut wanitamu akan mencari masalah dengan kami. Hahaha. Bagaimanapun juga, kita tidak akan mampu menahan amarah Dewa Abadi Ling Yun. Bukankah begitu, semuanya? Tanyanya sambil tersenyum. Itu benar, Ye Chen, kau sangat sombong hari itu ketika kau membunuh Li Jiawei. Tetua Agung Sekte Pedang Liar tersenyum jahat. Meskipun Li Jiawei adalah penjahat yang tidak tahu malu, tindakanmu sama saja dengan mengabaikan otoritas semua orang di kota roh. Hari itu, dengan membunuh Li Jiawei, kau telah merampas martabat kami dan menunjukkan kepada 10 juta warga kota roh bahwa 7 sekte tidak berguna dan tidak dapat menghadapi Li Jiawei. Kau telah menodai reputasi dan martabat kami. Li Jiawei memang harus mati, tetapi yang diizinkan membunuhnya hanyalah para ahli dari 7 sekte. Hanya dengan begitu mereka dapat membuktikan kekuatan dan keunggulan mereka atas sekte lain di kota roh. Namun, tindakan Ye Chen telah mengubah segalanya. Sepertinya kalian semua mencoba memukulku saat aku sedang terpuruk dan mempermalukanku. Ye Chen mencibir dengan nada meremehkan. Tapi ini cocok untukku.
Apakah salah satu dari kedua sekte kalian memiliki ramuan es api, ramuan bintang surgawi, kayu transformasi 9, dan daun kosmos? Ye Chen merasa bahwa ini akan menyelamatkannya dari kesulitan mengunjungi setiap sekte untuk mencari apa yang ia butuhkan. Karena kedua sekte ini datang untuk mengganggunya, ia akan mendapatkan apa yang ia butuhkan dari mereka terlebih dahulu jika mereka memilikinya. Mereka ingin mengirim ahli alam semi-divine tingkat kedua untuk mempermalukannya. Bahkan jika para tetua agung ini menyerang secara langsung, dia masih bisa menghadapinya. Dia telah maju ke alam kaisar tertinggi tingkat ke-6, dan meski fondasi asalnya rusak, dan hanya mampu menampilkan 60% kekuatannya, dia masih lebih kuat daripada saat dia pertama kali datang ke kota roh. Bahkan jika Ye Chen bertarung melawan seorang ahli alam semi surgawi tingkat 8, dia masih akan mampu mengimbanginya. Kau menginginkan benda-benda itu. Keempat ramuan itu sangat istimewa. Tetua Agung Kunwu tersenyum sinis. Ia memandang ketiga orang di sampingnya dan berkata, ramuan itu adalah bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Lingwei, kan? Karena pil Lingwei adalah satu-satunya pil di pegunungan Kunlun yang dapat memperbaiki fondasi asal seseorang, pil itu sangat mudah dikenali. Namun, ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk pil ini harus berusia setidaknya 10.000 tahun. Semakin tua ramuan spiritualnya, semakin baik efeknya. Bahkan 8 sekte dan 5 keluarga besar di kota roh hanya memiliki beberapa ramuan obat yang dapat digunakan untuk memurnikan pil Lingwei. Pil obat jenis ini terlalu langka dan berharga. 1800 tahun yang lalu, Mu Chen telah jatuh dari kultivasi alam raja surgawinya karena kerusakan parah pada fondasi asal-usulnya dan karena hancurnya tubuh emasnya. Seorang mantan ahli alam Raja Dewa seperti Mu Chen tidak dapat menemukan cukup banyak ramuan spiritual untuk memurnikan pil Lingwei dan hanya dapat berjuang di ambang kematian di Gunung Setan Darah. Apakah Ye Chen berpikir bahwa ia dapat melakukan yang lebih baik? Juga, bagaimana berbagai faksi di kota roh bisa memberikan ramuan spiritual ini kepada Ye Chen? Bab 1294, dipandang rendah. Ye Chen, fondasi asalmu telah rusak. Kekuatanmu mungkin akan menurun secara bertahap. Kepala keluarga Li memiliki mata yang tajam. Dia menatap Ye Chen seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Dia berkata perlahan, kultivasi Mu Chen turun ke tahap awal atau tengah dari alam semi-divine. Sedangkan untukmu, meskipun tingkat kultivasimu tidak turun, itu karena kekuatan tempurmu jauh melampaui tingkat kultivasimu. Begitu kekuatan tempurmu turun ke level yang sama dengan level kultivasimu, level kultivasimu juga akan mulai turun. Dia benar, meskipun fondasi asal Ye Chen tidak rusak parah, jika tidak diperbaiki, dia tidak hanya tidak akan dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi juga akan menyebabkan penurunan bertahap dalam tingkat kultivasinya. Bukannya aku tidak bisa memberimu apa yang kau inginkan. Tetua Agung Sekte Pedang Liar tersenyum. Sekte Pedang Liar bisa memberimu kayu transformasi 9. Namun, kamu telah merusak reputasi 7 sekte besar kita hari itu. Hari ini, meskipun hanya ada 2 sekte besar dan 2 keluarga besar di sini, jika masing-masing dari kita mengirim seorang perwakilan, dan kamu mengalahkan mereka semua, aku akan memberimu 3 potong kayu transformasi 9. 5 potong. Mata Ye Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Hahaha, baiklah, 5. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkan 5 keping itu. Tetua Agung Sekte Pedang Liar tersenyum sambil menyilangkan lengannya dan menantikan pertarungan Ye Chen. Ye Chen dari hari sebelumnya adalah seseorang yang hanya bisa dia kagumi, tetapi sekarang keadaan telah berubah. Sungguh menyegarkan. Kali ini, dia bahkan tidak perlu berhadapan langsung dengan Ye Chen. Dia cukup mengirim murid-muridnya untuk menghajar bocah nakal ini. Yang Xin, kemarilah. Tetua Agung Sekte Pedang Liar memanggil seorang murid muda dan tersenyum. Pergilah dan bertandinglah dengan senior Ye Chen. Aku tidak meminta banyak. Patahkan saja anggota tubuhnya. Ya, Tetua Agung. Aku tidak hanya akan mematahkan anggota tubuh Ye Chen, tapi aku juga akan membuatnya lumpuh. Senyum Yang Xin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menunjuk ke arah Ye Chen. Tolong beritahu, senior Ye, berapa banyak gerakan yang harus kulakukan sebelum melumpuhkanmu. Murid Sekte Pedang Liar ini memiliki kekuatan tempur seperti ahli alam semi surgawi tingkat 2, dan dipersenjatai dengan senjata abadi tingkat 3 dan baju zirah artefak abadi tingkat 1. Dengan ini, ia bahkan dapat melawan alam semi surgawi tingkat 4.
Weng, sinar cahaya berkelebat saat tombak biru es muncul di tangan Yang Xin. Setelah kilatan cahaya, armor artefak abadi berwarna darah muncul di tubuhnya. Dia mengangkat tombak dan memberi isyarat pada Ye Chen. Senyum santai muncul di bibirnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan mampu melawanmu, apalagi melumpuhkanmu, senior Ye Chen. Aku akan mengingat pertempuran ini karena aku telah melumpuhkan seorang jenius yang tak tertandingi. Perkataannya tenang, tetapi penuh dengan kesombongan. Di samping, murid-murid lain yang datang satu demi satu menatap Yang Xin dan Ye Chen dengan senyuman di wajah mereka. Ye Chen sudah tamat kali ini. Saya mendengar dari ketua sekte bahwa kultivasi Ye Chen setengah lumpuh. Jika bukan karena wanita itu, dia pasti sudah lama meninggal. Kali ini, Yang Xin beruntung. Benar sekali. Jujur saja, aku tidak menyangka bocah sombong ini ternyata seorang gigolo yang bergantung pada wanita. Kupikir ada ahli yang tak tertandingi di belakangnya, tapi ternyata seorang wanita. Mungkin yang perlu kita pelajari dari senior Ye Chen adalah bagaimana cara hidup dengan mengandalkan seorang wanita. Kata-kata ejekan memenuhi udara, tetapi segera pembicaraan beralih ke pertempuran yang akan segera dimulai. Menurutmu, berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa dari Ye Chen? 1/4, 1/5, 1/8 atau 1/10? Berapa banyak gerakan Yang Xin yang bisa dia halangi? Jika dia langsung kalah, itu akan terlalu membosankan. Mungkin 10 gerakan, 5 gerakan, 3 gerakan. Satu persatu, semua orang mulai berspekulasi. Menurut mereka, jika Ye Chen masih dalam kondisi puncaknya seperti hari sebelumnya, membunuh Yang Xin hanya akan memakan waktu sebentar. Namun, keadaan berbeda setelah dia bertemu dengan Sekte Pedang Darah dan Yang Mulia Abadi Ling Yun. Mereka berspekulasi bahwa dia hanya memiliki kurang dari 10% kekuatan tempurnya yang tersisa sekarang. Bahkan jika dia sekarang adalah seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-6, dengan kondisinya saat ini, dia paling banter hanya bisa menampilkan kekuatan seorang ahli alam setengah surgawi, bukan? Namun, mereka tidak dapat membunuhnya, karena mereka takut akan murka Yang Mulia Abadi Ling Yun, atau lebih tepatnya, muridnya. Dalam arti tertentu, menjadi seorang pemuda tampan adalah sebuah keterampilan tersendiri. Ye Chen, aku pasti akan mengalahkanmu dalam 2 gerakan. Yang Xin menyerang. Ia menusukkan tombak biru esnya dan ribuan helai ki tombak melonjak keluar seperti air terjun ke arah Ye Chen. Serangan itu begitu kuat sehingga bahkan ahli alam semi-divine tingkat kedua akan terluka parah. Dia menyaksikan Ye Chen hanya berdiri di sana, merasa puas dan gembira dengan dirinya sendiri. Ye Chen? Oh Ye Chen. Seperti yang diduga, dia telah menjadi sampah dan bahkan tidak bisa bereaksi terhadap serangan ini. Ye Chen berdiri di sana seperti pohon pinus tanpa niat menghindar, dan tatapannya acuh tak acuh. Ketika dia melihat ki tombak yang masuk, tubuhnya mulai bersinar merah keemasan, yang membentuk gelombang cahaya yang menghancurkan untaian ki tombak. Namun, tombak itu masih melesat ke arah Ye Chen. Wuih! Suara udara yang terkoyak terdengar. Yang Xin tersenyum sinis saat mencoba menusuk jantung Ye Chen dengan tombaknya. Alih-alih darah berceceran di mana-mana dan jantung Ye Chen meledak seperti yang dibayangkannya, percikan api malah beterbangan. Ujung tombak itu merobek pakaian Ye Chen, tetapi berhenti saat mengenai kulitnya. Kulit Ye Chen yang berwarna merah keemasan berkilauan. Seperti dinding besi, ia menahan tombak biru es itu. Dengan kultivasi alam tubuh penguasa tingkat ke-7, dibutuhkan ahli alam semi surgawi tingkat ke-7 untuk melukainya. Karena kamu lemah, tidak ada alasan untuk melanjutkan pertarungan ini. Minggirlah. Tubuh emas Ye Chen memancarkan niat membunuh, dan tubuhnya melesat maju seperti sinar cahaya, menghantam tubuh Yang Xin dengan keras. Seperti palu raksasa yang menghancurkan telur, tubuh Yang Xin yang hancur terlempar. Setelah itu, Ye Chen menepuk-nepuk pakaian di dadanya dengan lembut. Sayang sekali kau merobek pakaianku. Bagaimanapun, hidupmu tidak seberharga pakaianku. Bab 1295, apa yang tidak bisa membunuhku hanya akan membuatku lebih kuat. Wuih, tubuh Yang Xin terbanting ke tanah, dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Tubuhnya penuh dengan luka, dan banyak tulangnya yang hancur. Mustahil. Tetua Agung Sekte Pedang Liar dan kepala keluarga Li berteriak bersamaan ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka menatap Ye Chen, saat gelombang keterkejutan melanda hati mereka.
Apakah fondasi asal Ye Chen tidak rusak? Mengapa dia masih begitu kuat? Yang Xin kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak murid menatap Yang Xin yang lumpuh. Ketika mereka melihat Ye Chen lagi, ekspresi tidak percaya terlihat di wajah mereka. Ye Chen mengandalkan tubuh fisiknya untuk melumpuhkan Yang Xin. Seberapa kuat tubuh fisik Ye Chen? Dia mungkin sebanding dengan ahli alam semi surgawi tingkat menengah, bukan? Puci. Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya dengan tangan kirinya dan berkata, ada 3 orang lagi, kan? Ayo. Dia menepuk dadanya pelan, membuatnya tampak lebih terluka daripada yang sebenarnya. Kenyataannya, penggunaan tubuh fisiknya hanya sedikit memperburuk lukanya. Tentu, fondasi asal-usulnya rusak, dan ketiga dao besarnya juga rusak, tetapi jika dia menggunakan tubuh fisiknya, kekuatan tempurnya masih sangat tinggi. Dia bertindak seperti ini untuk menggoda lawan-lawannya agar melanjutkan tantangannya. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk mendapatkan ramuan spiritual yang dibutuhkannya untuk memurnikan pil Lingwei. Jika semua musuhnya ini sekarang berbalik memusuhi dia dan menyerangnya bersama-sama, bukan saja pertempuran akan menjadi lebih sulit, tetapi juga akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan ramuan spiritual yang dibutuhkannya. Hidup Little Gold dipertaruhkan di sini. Sepertinya ada masalah dengan tubuhnya. Tetua Agung Sekte Pedang Liar menatap tajam, dan langsung menyimpulkan bahwa Ye Chen sengaja menyembunyikan luka-lukanya. Dia pikir kalau muntah darah akan membuatku mengira dia hanya terluka ringan, tapi nyatanya, dia sudah terluka parah. Orang ini pasti punya banyak trik untuk bisa naik ke posisi penguasa pegunungan Kunlun dalam waktu sesingkat itu. Dia mungkin juga sangat licik dan sengaja mencoba membingungkanku. Sue Kuang. Kirim seseorang untuk menjatuhkannya. Anak ini sedang berpura-pura. Dia sudah hampir mati. Jika muridmu mengalahkannya, aku akan memberikan muridmu artefak abadi. Lumpuhkan dia dan pulihkan martabat dan reputasi sekte dan keluarga Kota Roh. Baiklah, aku akan menerima tawaranmu. Tetua Agung Sekte Langit Darah, Sue Kuang, mengangguk dan berkata, mari kita lihat berapa lama bocah cantik ini bisa bertahan. Sue Bing, kau sudah siap. Saya di sini, Tetua Agung. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda berjubah darah perlahan keluar. Tubuhnya dikelilingi oleh niat membunuh yang kuat. Pedang di pinggangnya seperti ular berdarah, dan tampak sangat menakutkan. Dia tampak seperti orang yang merangkak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Meskipun dia tampak baru berusia 27 atau 28 tahun, dia setidaknya berusia 100 tahun. Di Kota Roh, mereka yang berusia di bawah 500 tahun dianggap muda karena para kultivator memiliki rentang hidup yang panjang. Semakin tinggi level kultivasi mereka, semakin panjang rentang hidup mereka. Hanya mereka yang telah hidup selama 1000 tahun yang dianggap setengah baya, dan mereka yang berusia 5 atau 6000 tahun dianggap tua. Meskipun pria berjubah darah itu baru berusia sekitar 100 tahun, dia adalah pembunuh yang tangguh. Astaga, gagang pedang pemuda itu tiba-tiba berubah menjadi ular berbisa, lidahnya bergerak-gerak. Itu jelas merupakan senjata abadi dengan atribut racun. Tetua Agung, jika aku bertarung, aku akan membunuh Ye Chen, jadi lebih baik orang lain yang melawannya. Sue Bing memegang kepala ular itu dan menggoyangkan lengannya sedikit, mengubah kepala ular itu kembali menjadi gagang pedang. Pedangnya adalah artefak abadi tingkat 3, dan disempurnakan dari tubuh dan jiwa iblis ular darah berbisa yang telah dibunuhnya. Oleh karena itu, meskipun tampak seperti pedang, roh artefak itu adalah jiwa iblis ular darah. Dalam pertempuran, pedang itu dapat berubah menjadi bentuk ular aslinya dan menyerang lawan. Racun yang dimilikinya bahkan dapat membunuh ahli alam semi surgawi tingkat kedua, dan bahkan Yang Xin bukanlah tandingannya. Begitu pedangku terhunus, pedang itu akan membunuh. Sue Bing berbicara dengan tenang seolah-olah Ye Chen hanyalah mangsa yang tak berdaya. Dia adalah ahli alam semi surgawi tingkat keempat, yang membuatnya menjadi salah satu yang terbaik di antara generasi muda di Kota Roh. Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Tetua Agung Sekte Bloodhaven tampak dingin. Dia mengambil pedang pendek dari Tetua Agung Sekte Pedang Liar dan melemparkannya ke Sue Bing. Ini adalah artefak abadi tingkat 5 yang mengandung jejak kekuatan spasial, pedang spasial. Ia dapat melintasi ruang dalam jarak 10 meter dan menghancurkan tubuh fisik Ye Chen. Pergi, gunakan pedang spasial untuk menghancurkan tubuh Ye Chen.
Lalu, gunakan pedang ular darah untuk melumpuhkan kultivasinya. Tatapan mata sang tetua agung tampak serius. Murid sekte pedang liar telah dikalahkan, maka murid sektenya tidak boleh gagal. Ye Chen sudah setengah lumpuh. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan Sue Bing. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk menjilat sekte pedang darah dengan melumpuhkan Ye Chen. Mungkin di masa depan, saat mereka memasuki benua Lingwu, mereka bisa bergabung dengan sekte pedang darah. Ya, Tetua Agung. Sue Bing memegang pedang spasial di tangan kirinya dan pedang ular darah di tangan kanannya. Dia menatap Ye Chen seperti ular berbisa yang menatap mangsanya. Kamu bisa mengucapkan kata-kata terakhirmu sekarang. Setelah itu, aku akan memotong lidahmu dan membuatmu bisu selama sisa hidupmu. Tidak ada tempat untuk lari. Ekspresi Ye Chen tenang. Ketika dia melihat Sue Bing mendekatinya, dia mengangkat tangannya sedikit, dan warna matahari dan bulan melingkari tangannya. Sesaat kemudian, bola cahaya yang membakar muncul di telapak tangan kirinya dan seekor naga api meraung keluar. Bola cahaya biru dingin meledak dari telapak tangan kanannya, dan seekor Ice Phoenix terbang keluar. Saat naga dan Phoenix terbang keluar, mereka mengembun menjadi tebasan bulan sabit panjang yang tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan surga. Itu adalah tebasan matahari dan bulan. Anak laki-laki cantik, konyol. Kamu tidak tahu bagaimana aku bisa sampai sejauh ini. Apa yang tidak bisa membunuhku, hanya akan membuatku lebih kuat. Solar Lunar Slash. Hancurkan semuanya. Bab 1296, Penipuan. Dulu, Ye Chen membutuhkan bantuan artefak abadi untuk melancarkan serangan ini. Namun, sekarang dia hanya bisa menggunakan tangannya. Dia tidak menyukai Sue Bing, yang diselimuti aura berdarah dan pastinya telah membunuh banyak orang tak berdosa. Membunuhnya sama saja dengan menegakkan keadilan atas nama surga. Sue Bing merasakan perubahan di sekelilingnya dan segera menjadi waspada. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan Ye Chen. Bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tanpa berpikir panjang, dia buru-buru mengaktifkan dua senjata abadi itu. Pedang ular darah berubah menjadi iblis ular darah yang berbisa dan tubuhnya yang sepanjang 8 kaki menyerang Ye Chen. Pedang ruang berubah menjadi selusin atau lebih bilah ruang yang menembus ruang dan tiba di depan Ye Chen dalam sekejap, mencoba mengirisnya berkeping-keping. Dentang, dentang, dentang. 15 bilah angkasa saling bersilangan dan mengiris tubuh Ye Chen, namun tubuhnya diselimuti oleh kilauan logam, dan bilah angkasa itu memantul tanpa bahaya. Tak lama kemudian, kekuatan spasial bilah pedang itu dilepaskan, tetapi masih belum cukup untuk menghancurkan pertahanannya. Ye Chen telah bertarung melawan Yang Mulia Abadi Ling Yun, yang benar-benar ahli dalam hukum spasial. Sue Bing menghunus senjata yang hanya mengandung sedikit hukum spasial. Keduanya bahkan tidak sebanding sama sekali, dan dengan demikian senjata itu tidak dapat melukainya sama sekali. Dia adalah seorang kultivator alam tubuh penguasa tingkat 7, dan bahkan artefak abadi tingkat 7 akan kesulitan melukai tubuhnya. Degup, degup, serangkaian ledakan terdengar. Semua orang menoleh dan melihat bahwa iblis ular darah telah meledak setelah bersentuhan dengan tebasan matahari dan bulan, hancur berkeping-keping dan beterbangan kemana-mana. Kemudian, Solar Lunar Slash menghantam tubuh Sue Bing, menghancurkan tubuh emasnya dengan cepat dan menghancurkan jiwanya dalam sekejap. Seorang ahli alam semi-divine tingkat 4 telah tewas. Kedua murid yang menyerang itu berasal dari Sekte Pedang Liar dan Sekte Surga Darah, yang para tetua agungnya berpikir bahwa mereka dapat melumpuhkan Ye Chen atau bahkan membunuhnya. Pada akhirnya, salah satu muridnya lumpuh sementara murid lainnya terbunuh. Adegan ini mengejutkan orang-orang di sekitar mereka. Ketika mereka melihat Ye Chen lagi, tatapan mereka benar-benar berbeda. Seolah-olah Ye Chen di hadapan mereka ini masih Ye Chen yang tak terkalahkan sejak hari itu, si jenius muda yang telah menaklukkan 8 sekte sendirian. Ye Chen, beraninya kau membunuh muridku. Kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu. Tetua Agung Sekte Langit Darah sangat marah. Oh, kau ingin membunuhku. Dulu, aku memberi kalian semua kesempatan untuk berdiri di pihak yang benar, tetapi sekarang tampaknya kalian sama sekali tidak menghargainya. Ye Chen memanggil tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa tingkat 9 dan mengarahkannya ke Tetua Agung Sekte Langit Darah. Dia sama sekali tidak takut. Pada saat yang sama, sebuah pedang berwarna merah darah muncul. Itu adalah senjata tingkat Raja Dewa tingkat 4, pedang pembunuh dewa. Meskipun dia terluka,
dia bukanlah seseorang yang bisa dipandang rendah oleh orang lain. Jika perlu, dia akan menghancurkan Sekte Surga Darah hari ini, bahkan jika itu mengakibatkan dia menderita luka serius. Tenang, mata Tetua Agung Sekte Pedang Liar berkedip. Kemudian, dia menarik Tetua Agung Sekte Langit Darah dan mengirim transmisi suara kepadanya. Apakah kamu lupa? Klan Roh Darah akan membunuhnya dalam setahun. Tidak mungkin dia bisa tumbuh cukup kuat untuk mengalahkan mereka. Namun, jika kita membunuhnya hari ini, wanita itu akan punya alasan untuk menyerang kita dan melindungi pegunungan Kunlun pada saat yang sama. Dia adalah murid dari Yang Mulia Abadi Ling Yun. Dia mungkin tidak cukup kuat untuk menghadapi kita sendiri, dan Yang Mulia Abadi Ling Yun juga tidak akan merendahkan dirinya sampai-sampai dia akan menghadapi kita secara pribadi. Tetapi apakah kamu sudah lupa tentang murid-murid Yang Mulia Abadi Ling Yun yang lain? Mereka adalah ahli alam Raja Surgawi di antara mereka, dan mungkin juga ahli alam kekacauan primordial dan integrasi Dao. Jika para murid itu mengejar kita karena Ye Chen mati di tangan kita, kita akan hancur. Ye Chen bisa saja lumpuh, tetapi tidak terbunuh. Jika tidak, malapetaka akan menimpa kota roh yang tidak dapat mereka tangani. Jika seseorang ingin membunuh Ye Chen, orang itu pastilah dari klan Roh Darah. Paling tidak, itu akan menjadi masalah benua Lingwu. Ye Chen tidak boleh mati di kota roh. Kalau tidak, kita akan menanggung amukan Yang Mulia Abadi Ling Yun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berhenti bertarung? Ekspresi Tetua Agung Sekte Langit Darah tidak menyenangkan. Muridnya telah terbunuh, tetapi dia tidak dapat membunuh Ye Chen. Berjuang, kita harus bertarung. Tatapan mata Tetua Agung Sekte Pedang Liar itu serius. Pandangannya jatuh pada dua tuan muda dari keluarga Li dan Wang. Dia membelai jenggotnya dan tersenyum. Dia tahu mereka mungkin bukan tandingan Ye Chen, tetapi mereka pasti bisa melemahkannya. Jika hal ini terus berlanjut, dan mereka terus mengirim pengikutnya untuk melawan Ye Chen, maka mereka pasti akan dapat melemahkannya dan akhirnya melumpuhkannya. Dengan cara ini, mereka tidak akan membunuh Ye Chen dan tidak akan mendatangkan murka dari Yang Mulia Abadi Ling Yun. Lebih jauh lagi, dengan melumpuhkan Ye Chen, mereka bisa mendapatkan dukungan dari Sekte Pedang Darah. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Pada saat yang sama, itu juga akan menghapus penghinaan yang mereka rasakan akibat tindakan Ye Chen tempo hari. Kepala Keluarga Li, Kepala Keluarga Wang, saya punya rencana. Apakah Anda bersedia mendengarkannya? Kalian berdua juga ingin memasuki benua Lingwu, kan? Tetua Agung Sekte Pedang Liar menarik kedua kepala keluarga itu dan berkata dengan serius. Namun, tidak banyak formasi teleportasi spasial, jadi kalian tidak dapat memindahkan orang ke benua Lingwu dalam skala besar. Spirit City adalah penjaga formasi teleportasi spasial, tetapi formasi ini memiliki keterbatasan, dan hanya dapat memindahkan beberapa orang dalam satu waktu. Selain itu, setiap penggunaan formasi memiliki masa pendinginan selama 10 tahun. Berapa tahun yang dibutuhkan bagi 8 sekte dan 5 keluarga untuk memindahkan anggota mereka ke benua Lingwu? Itu akan memakan waktu lama sekali. Kecuali mereka memiliki beberapa ahli alam primordial chaos atau alam Dao integration yang dapat menembus ruang dan membentuk lorong spasial, mereka tidak akan dapat memindahkan orang dengan cukup cepat. Namun, tidak seorang pun dari mereka dapat maju ke alam Divine King tanpa artefak tingkat Divine King. Inilah dilema mereka. Bab 1297, Kesempatan Emas. Oleh karena itu, setiap keluarga dan sekte ingin memasuki benua Lingwu, tetapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya dalam 10.000 tahun terakhir. Saat mereka diberi kesempatan, mereka akan menjadi gila, seperti leluhur Sekte Pedang Bintang yang meskipun menghadapi risiko, terjun langsung ke dalam bahaya. Bagaimana apanya, kedua kepala keluarga itu juga bukan orang biasa, dan telah mencapai tingkat ketujuh dari alam semi-surgawi. Mereka menatap Tetua Agung Sekte Pedang Liar dengan saksama. Saya punya rencana yang cocok untuk sekte dan keluarga kita. Apakah Anda bersedia mencobanya? Tetua Agung Sekte Pedang Liar tersenyum dan melanjutkan, jika rencana ini berhasil, kita bisa memasuki benua Lingwu. Namun, bahkan jika gagal, kita hanya akan kehilangan satu generasi murid terbaik. Ungkapkan saja semuanya. Kedua kepala keluarga itu berdiri dengan tangan di belakang punggung, menunggu dengan penuh harap. Banyak murid dan wali di belakang mereka masih bingung. Mereka masih menatap Ye Chen. Tidak ada yang berani mengganggu Ye Chen,
dan dia juga tidak bergerak, menunggu mereka menyelesaikan diskusi mereka. Baginya, tidak penting apapun hasil diskusi mereka. Pada akhirnya, dia akan mengakhirinya dengan pedangnya. Kepala keluarga, anak ini sangat sombong hari itu, dan menurut perkiraanku, dia sekarang hampir sekuat ahli alam semi surgawi tingkat kelima atau keenam. Ada niat membunuh yang tersembunyi di balik ekspresinya. Dia tersenyum. Jika memang begitu, dia bukan ahli alam semi-divine tahap akhir. Selain itu, kebetulan saja Sekte Pedang Darah ingin menyingkirkannya. Sekte Pedang Darah adalah sekte yang paling dekat dengan Pegunungan Kunlun. Dengan beberapa ahli alam integrasi Dao dan Selusin atau lebih ahli alam kekacauan primordial, mereka pasti akan memusnahkan Pegunungan Kunlun dalam waktu 1 tahun. Kalau begitu, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan apapun. Apakah kamu mengatakan bahwa kita harus menyingkirkan Ye Chen sekarang? Tanya kepala keluarga Li. Tidak, Ye Chen tidak bisa mati sekarang. Tapi dia bisa dilumpuhkan. Kita bisa mengadakan pertemuan para jenius dan menyuruh murid-murid kita keluar untuk melawannya, dengan tujuan untuk melumpuhkannya. Dengan ini, kita bisa menunjukkan niat baik kita kepada Sekte Pedang Darah, tapi kita tidak akan membuat Yang Mulia Abadi Ling Yun murka. Semuanya, pikirkanlah, sebuah pertemuan para jenius yang adil. Jika Ye Chen dipukuli sampai lumpuh oleh murid-murid kita, siapa yang bisa menyalahkan kita? Itu hanya pertarungan antar generasi muda. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, generasi tua. Berapa ronde lagi dia bisa bertarung? Bahkan jika dia mengalahkan 7 atau 8 murid kita, dia pasti sudah kehabisan tenaga saat itu. Semua orang di sini tahu bahwa anak ini terluka parah oleh seorang tetua alam kekacauan primordial dari Sekte Pedang Darah, dan tidak lagi sekuat saat itu. Dengan ini, kita bisa mengklaim berjasa melumpuhkan Ye Chen. Mungkin Sekte Pedang Darah akan mengizinkan kita bergabung dengan mereka saat kita memasuki benua Lingwu karena ini. Kepala keluarga Li menatap Ye Chen dengan mata tajam seperti harimau. Dia mencibir dan berkata, "Kepala keluarga Wang, rencana ini pasti akan menguntungkan kita. Kompromi kehilangan beberapa murid demi kesempatan memasuki benua Lingwu, dan mungkin bahkan bergabung dengan Sekte Pedang Darah, lebih dari sepadan. Kesempatan seperti ini tidak akan muncul lagi. Seperti kata pepatah, 1000 hari untuk mengumpulkan pasukan hanya untuk satu momen. Kita telah mendidik banyak generasi pengikut, jadi sudah saatnya mereka membalas budi kita." Baiklah, aku setuju. Kepala keluarga Wang mengangguk dan menatap 3 orang lainnya, lalu bertanya, apakah 3 keluarga dan 6 sekte lainnya juga akan setuju? Tentu saja, sekarang Sekte Pedang Darah sudah terlibat, bukan lagi para pemimpin sekte yang membuat keputusan, tapi para tetua agung. Saya memahami para tetua agung lainnya dengan baik. Tetua Agung Sekte Pedang Liar berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tersenyum. Begitu mereka mendengar tentang kesempatan sekali seumur hidup ini, bahkan jika peluang keberhasilannya hanya 10%, mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Sedangkan untuk keluarga Zhao, Lin, dan Chen lainnya, aku butuh kedua kepala keluarga untuk membicarakan hal ini dengan mereka. Dia tampak percaya diri. Dia ingin menggunakan Ye Chen sebagai batu loncatan bagi mereka untuk meninggalkan Kota Roh. Puluhan ribu tahun yang lalu, semua orang mengira bahwa Kota Roh adalah tempat yang baik. Mereka bertugas menjaga formasi teleportasi spasial, dan memiliki akses ke lebih banyak sumber daya dan harta karun daripada bagian lain Pegunungan Kunlun. Namun, lambat laun, berbagai kepala keluarga dan sekte memahami bahwa Kota Roh adalah penjara. Orang-orang di luar tidak bisa masuk meskipun mereka ingin, tetapi orang-orang di dalam juga tidak bisa bepergian ke alam lain dengan mudah. Jika mereka menggunakan formasi teleportasi spasial ke benua Lingwu, mereka akan menjadi kultivator terlemah di benua Lingwu. Para ahli alam semi-divine tingkat menengah dan akhir sangat memukau dan kuat di Spirit City, tetapi mereka sama biasa-biasa saja seperti kubis di benua Lingwu. Tanpa dukungan apapun, mereka akan hancur. Lagi pula, tidak ada artefak tingkat Raja Surgawi di Kota Roh, jadi tidak ada satupun dari mereka yang bisa maju ke alam Raja Surgawi. Hampir semua ahli alam semi-surgawi yang melakukan perjalanan ke benua Lingwu dari berbagai sekte dan keluarga meninggal. Mereka yang tidak meninggal akhirnya menjadi budak berbagai faksi di sana. Oleh karena itu, hanya dengan memperbolehkan keluarga dan sekte Kota Roh memasuki benua Lingwu bersama-sama,
mereka akan mempunyai kesempatan untuk melindungi diri mereka sendiri, dan bahkan saat itu pun, mereka akan membutuhkan pendukung. Jika mereka mendapat dukungan dari Sekte Pedang Darah, mereka akan aman, dan pada akhirnya akan mampu tumbuh sampai pada titik di mana mereka bisa melindungi diri sendiri dan menjaga kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, kesulitan yang dialami Ye Chen saat ini merupakan kesempatan bagi mereka. Mereka harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Bahkan jika Sekte Pedang Darah tidak menerima mereka, setidaknya mereka akan dapat meminta bantuan, dan mungkin memperoleh teknik pemurnian artefak tingkat Raja Surgawi, yang akan memungkinkan para leluhur dari berbagai golongan untuk maju ke alam Raja Surgawi. Itu akan memberi mereka kesempatan untuk melindungi diri mereka sendiri di benua Lingwu. Aku akan menghubungi mereka sekarang. Dengan bantuan Ye Chen kali ini, kita mungkin bisa berhasil. Kepala keluarga Wang tidak membuang waktu dan mulai menghubungi kepala keluarga lainnya. Aku akan menghubungi tetua agung dari 6 sekte lainnya. Mengenai masalah ramuan spiritual itu, bagaimana kita harus menyelesaikannya? Tetua agung Sekte Darah Surga bertanya dengan ragu-ragu. Bab 1298, Hitung Kami. Jika kita ingin menuai hasil ini, kita harus mempertaruhkan nyawa kita. Sekte Pedang Liar kita bisa mengeluarkan 5 potong kayu transformasi 9 untuk menarik Ye Chen. Adapun ramuan api es, ramuan bintang surgawi, dan daun kosmos, kalian bisa mendiskusikannya sendiri, kata Tetua Agung Sekte Pedang Liar. Bagus, tidak masalah. Kita bahas sekarang. Kamu harus membuat Ye Chen sibuk sementara ini. Para kepala keluarga Wang dan Li, serta Tetua Agung Sekte Surga Darah, segera pergi, bergegas menuju wilayah kekuatan lain untuk menyebarkan berita tentang kesempatan ini. Tetua Agung Sekte Pedang Liar tersenyum ramah pada Ye Chen dan berkata, "Adik kecil Ye, perjalanan kultivasimu pasti tidak mudah, dan sekarang kau membutuhkan ramuan spiritual untuk menebus kerusakan pada fondasi asalmu. Bagaimana dengan ini? Kami akan memberimu ramuan spiritual yang kau butuhkan. Ramuan api es, daun kosmos, kayu transformasi 9, dan ramuan bintang surgawi. Saya akan mewakili 8 sekte dan 5 keluarga di kota roh dengan mengatakan bahwa kami dapat memberi Anda masing-masing 5, tetapi Anda harus menyetujui satu permintaan." Tetua Agung Sekte Pedang Liar menghampiri Ye Chen dan memberi isyarat kepada ratusan murid muda di sekitarnya. Ia berkata, "Karena kamu seorang pemuda yang luar biasa, mengapa kamu tidak memberikan beberapa petunjuk kepada rekan-rekanmu? Lagi pula, meskipun kami memiliki keempat tanaman herbal ini, kami tidak punya banyak. Tanaman herbal itu tak ternilai harganya. Kami tidak bisa memberikannya secara cuma-cuma, kan?" Dia mengamati perubahan ekspresi Ye Chen sebelum melanjutkan, "Kita akan menyiapkan arena untuk kompetisi. Masing-masing dari 8 sekte dan 5 keluarga akan mengirimkan satu orang, yang kekuatan dan tingkat kultivasinya mirip dengan milikmu. Jika kamu menang, anggap saja itu sebagai pemberian petunjuk kepada para jenius muda ini. Kami juga akan memberimu ramuan yang kamu butuhkan, masing-masing 5 jenis. Namun, jika kamu kalah, maka aku hanya bisa memintamu meninggalkan Spirit City." Sebenarnya, jika Ye Chen kalah, mereka berniat untuk membuat murid yang menang melumpuhkannya. Kemudian, mereka akan mengawalnya kembali ke pegunungan Kunlun di mana dia akan menunggu kematiannya ketika para ahli dari Sekte Pedang Darah kembali. Jika dia menang, ya, itu mustahil, tetapi bukan berarti mereka tidak punya rencana cadangan. Bagaimanapun, mereka bertekad untuk keluar dari situasi ini dengan kemenangan, terlepas dari metode yang mereka gunakan. Ye Chen akan kalah apapun yang terjadi. Bagus. Aku juga ingin melihat apakah para jenius muda di Spirit City benar-benar berbakat seperti yang dikabarkan. Ekspresi Ye Chen tidak berubah. Dia sudah tahu apa yang sedang direncanakan orang-orang ini. Meskipun dia tahu bahwa dia sedang menjadi sasaran, dan bahwa semuanya akan berbahaya, dia tidak punya pilihan. Little Gold dalam bahaya, dan dia harus menyelamatkannya dengan cara apapun. Tatapan dinginnya menyapu kelompok itu, dan dia berkata, "Kalian semua adalah apa yang disebut jenius dari Spirit City. Jangan mengecewakanku. Aku tidak ingin bertarung dengan sampah. Tunjukkan padaku keterampilan kalian besok." Dia mendengus dingin. Sebelum berbalik untuk pergi, dia menoleh untuk melihat Tetua Agung Sekte Pedang Kun. "Tetua Kunwu, aku akan menuju penginapan untuk beristirahat.
Datang dan beritahu aku saat kamu selesai mempersiapkan diri untuk kompetisi besok. Setelah itu, Ye Chen menemukan sebuah penginapan acak untuk menyendiri. Akan tetapi, para jenius muda dari Spirit City yang tadi diajak bicara oleh Ye Chen menjadi gempar dan mengutuk Ye Chen. Ye Chen, menurutmu kamu siapa? Atas dasar apa orang setengah lumpuh sepertimu masih harus pamer? Kesombongannya adalah kehancurannya, tapi tampaknya dia belum belajar dari kesalahannya. Ye Chen harus mati. Apakah dia pikir dia akan menindas kita? Justru sebaliknya, Ye Chen yang paling hina. Berbagai macam komentar pun dilontarkan. Tetua Agung Sekte Pedang Liar mengelus jenggotnya dan menampakkan senyum sinis, sambil berpikir dalam hati, sudah diduga, Ye Chen masih terlalu muda dan hijau, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat ke dalam perangkap. Yayasan asalnya terluka parah. Kali ini, Ye Chen pasti akan kalah. Kemungkinan besar, hanya dibutuhkan sekitar 5 murid untuk menghadapinya. Semuanya, kompetisi akan resmi dimulai besok siang. 8 sekte dan 5 keluarga masing-masing akan mengirim seorang jenius untuk bertanding dengan Ye Chen. Semua orang bisa datang dan menonton. Setelah mengatakan itu, Tetua Agung Sekte Pedang Liar juga pergi dan langsung menuju kedutaan 4/4. Ini adalah tempat di mana 8 sekte dan 5 keluarga sering mengadakan pertemuan. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Begitu dia masuk, dia melihat bahwa Tetua Agung dan Master Sekte dari berbagai sekte telah tiba. Baik itu sekte atau keluarga di Kota Roh, masing-masing memiliki Tetua Agung, yang memegang kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar, tepat di bawah leluhur. Pada saat tertentu, mereka akan dapat mengambil alih kendali sekte atau keluarga jika diperlukan. Pada saat ini, para tetua agung dari 8 sekte telah berkumpul, dan kelima kepala keluarga semuanya hadir. Kepala keluarga Chen menatap Tetua Agung Sekte Pedang Liar dan berkata, kami semua sudah diberitahu tentang rencanamu. Kelima keluarga tidak keberatan. Ini mungkin kesempatan bagi kita untuk memasuki benua Lingwu, dan ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Gerbang surga biru, tak ada keberatan. Karena tidak ada yang keberatan, mengapa kalian tidak memberitahu kami siapa saja yang bersedia dikirim oleh masing-masing sekte sebagai perwakilan mereka, dan apa saja kontribusi yang bersedia mereka berikan? Kun Wu bertanya dengan cepat. Keluarga Wang akan menyumbangkan sebatang ramuan bintang surgawi. Keluarga Chen akan menyumbangkan sebatang ramuan api es. Sekte surga darah. Tak lama kemudian, 8 sekte dan 5 keluarga memutuskan tanaman obat dan murid yang akan dikirim masing-masing klan. 8 tetua agung dan 5 kepala keluarga menatap penginapan tempat Ye Chen berkultivasi sambil tersenyum. Mereka tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Adapun para pemimpin sekte dari 8 sekte, karena mereka tidak sekuat tetua agung, dan tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam masalah antara sekte pedang darah dan Ye Chen, mereka melepaskan otoritas pengambilan keputusan mereka dan untuk sementara mundur ke belakang layar. Mereka hanya akan keluar untuk mengambil alih masalah sekte setelah keadaan menjadi tenang. Adapun para leluhur yang berbeda-beda, mereka juga secara diam-diam menyetujui kompetisi ini. Tak lama kemudian, berita tentang kompetisi itu menyebar di Spirit City bagaikan angin puyuh. Bukan hanya 13 faksi utama. Beberapa keluarga kecil dan para jenius tersembunyi juga saling berebut, ingin mendapatkan bagian dari kue itu. Di alun-alun di tengah kota Spirit, banyak sekali penonton yang berkumpul, dan menyaksikan orang-orang dari berbagai keluarga di 13 panggung tinggi di sekitar alun-alun. Di setiap panggung duduk seorang tetua agung dan murid yang dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tidak ada wasit dalam pertandingan ini. Bagaimanapun, semua faksi utama bertekad untuk melumpuhkan Ye Chen, jadi mereka tidak mau mengambil risiko pertarungan dihentikan di tengah jalan, yang mungkin juga menjadi alasan bagi Ji Siking untuk mengklaim bahwa ada permainan curang yang terlibat. Di mana Ye Chen? Sudah waktunya. Mengapa pertempuran belum dimulai? Bab 1299, melakukan aksi. Beberapa saat kemudian, sesosok berjubah hitam melintas dan muncul di tengah alun-alun, memegang tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa. Itu Ye Chen. Aku di sini. Awalnya aku ingin membiarkan murid-muridmu hidup sedikit lebih lama, tetapi tampaknya kalian semua ingin mengubur murid-muridmu. Matanya yang dalam mengamati berbagai sekte dan keluarga dengan acuh tak acuh. Mana tanaman herbalnya? Aku tidak akan bertarung sebelum melihatnya. Di sini,
Tetua Agung Sekte Langit Darah melambaikan tangannya dan 25 sinar cahaya tersebar. Di dalam sinar cahaya itu melayang ramuan spiritual, 5 dari masing-masing jenis. Ramuan-ramuan itu kemudian disegel dan ditempatkan di atas panggung kosong. 8 ahli alam semi surgawi tingkat 8 dan 5 ahli alam semi surgawi tingkat 7 menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menyegel ramuan-ramuan itu, dan bahkan ahli alam semi surgawi tingkat 9 biasa tidak akan mampu menghancurkan segel itu. Jika menang, kamu akan mengambil ramuan obatnya. Jika kalah, tinggalkan saja Spirit City. Untuk pertarungan pertama, kalian akan menghadapi murid dari Sekte Pil Regal. Tetua Agung Sekte Pedang Liar mengangguk pelan ke arah Tetua Agung Sekte Pil Kerajaan, yang memperlihatkan senyum jahat. Dia mengeluarkan 3 artefak abadi dan menyerahkannya kepada muridnya. Ye Chen sudah setengah lumpuh. Hargai kesempatan ini. Bagaimanapun, mengalahkan seseorang yang dulunya seorang jenius sejati adalah pengalaman yang bagus. Terima kasih, Tetua Agung. Aku pasti akan melumpuhkan Ye Chen. Dao Kun adalah murid dari Regal Pil Sek, dan dia memegang pedang abadi tingkat 7, mengenakan armor artefak abadi tingkat 5, dan jubah artefak abadi tingkat 6. Ditambah dengan kultivasi alam semi-divine tingkat 5, dia akan mampu bertahan bahkan melawan ahli alam semi-divine tingkat 7 biasa. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Ye Chen, apakah kamu punya kata-kata terakhir? 2 gerakan. Aku akan mengalahkanmu dalam 2 gerakan. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen menyerang. Ujung tombaknya meledak dengan kekuatan penghancur yang menembus artefak abadi tingkat 5 dan menghantam tubuh Dao Kun. Pada saat yang sama, dentang, pedang abadi tingkat 7 bersentuhan dengan tubuh Ye Chen, namun memantul. Senjatamu mungkin bisa melukaiku jika tingkat kultivasimu lebih tinggi, tapi apakah kamu mengatakan 2 gerakan? Baiklah, ini jurus keduaku. Ye Chen berteriak pelan. Beberapa saat kemudian, dia melancarkan pukulan yang dipenuhi kekuatan nirvana, yang berhasil melewati penghalang pelindung jubah abadi tingkat 6. Dalam beberapa saat, tubuh Dao Kun mulai layu dan memudar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia jatuh ke tanah, berubah menjadi mayat kering. 2 gerakan. Murid Sekte Pil Regal telah terbunuh dalam 2 gerakan. Semua orang saling memandang dan mengucek mata. Apakah ini semua ilusi? Sangat kuat. Dia memang sangat kuat. Meskipun dia setengah lumpuh, kita tidak bisa menghadapinya dengan mudah. Banyak murid muda yang terkejut. Meskipun Ye Chen lumpuh, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Mereka pasti tidak bisa meremehkannya. Puci. Ye Chen berpura-pura memuntahkan darah dan menatap kerumunan. Orang-orang ini ingin memanfaatkannya untuk menjilat Sekte Pedang Darah. Lucu sekali. Dia akan mengubah semua murid mereka menjadi mayat. Bagaimanapun, ia memiliki 2 tujuan dalam mengikuti kompetisi ini. Yang pertama tentu saja untuk mendapatkan ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk menyembuhkan Little Gold. Namun, yang kedua terkait dengan para murid yang ia lawan. Pegunungan Kunlun masih lemah, dan bahkan ahli terkuat di sana, Han Yun, hanya akan mampu melawan para murid jenius ini hingga tak berdaya. Bagaimanapun, meskipun ia telah menggunakan artefak abadi tingkat 9 untuk menerobos, ia masih relatif baru di alam semi-divine. Oleh karena itu, jika para murid ini menyerang pegunungan Kunlun, itu akan mengakibatkan tragedi. Dia harus melenyapkan para murid jenius dari pasukan ini untuk memastikan tidak ada yang salah ketika dia meninggalkan pegunungan Kunlun. Selain itu, setelah kompetisi ini, ia harus mencari kesempatan untuk menghancurkan sebuah sekte di kota roh untuk mengintimidasi semua orang. Dilihat dari seberapa cepat sikap orang-orang ini berubah setelah pertemuannya dengan Sekte Pedang Darah, mereka tidak akan ragu untuk menusuknya dari belakang dan bahkan mungkin menyerang pegunungan Kunlun. Yang mereka butuhkan hanyalah dorongan yang tepat. Dia harus menanamkan rasa takut di hati mereka. Setelah menyaksikan kekuatan Sekte Pedang Darah, dan dengan prospek pertempuran besar lainnya di Cakrawala, yang paling dibutuhkan pegunungan Kunlun adalah waktu untuk tumbuh, dan Ye Chen sepenuhnya berniat memberi mereka waktu itu. Dia yakin bahwa mereka akhirnya akan mampu mengejar para pembudidaya kota roh, dan bahkan menjadi komponen penting dalam upaya mengusir klan roh darah di masa mendatang. Puci. Ye Chen berpura-pura memuntahkan 2 suap darah lagi, diam-diam melemahkan auranya. Meskipun fondasi asal-usulnya rusak, dia masih bisa melawan ahli alam semi surgawi tingkat 8,
dan bahkan sempat bertahan melawan ahli alam Raja Surgawi tahap awal dengan menggunakan kartu trufnya. Ye Chen terluka. Ye Chen muntah darah. Dia jelas tidak akan bisa bertahan lama. Para tetua agung Sekte Pedang Liar dan Sekte Pil Kerajaan saling bertukar pandang dan mengangguk. Mereka menatap tetua Sekte Kuali Pil, memberi isyarat bahwa sekarang giliran mereka untuk bertindak. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Meskipun Ye Chen telah membunuh Dao Kun, dia sudah terluka parah. Akan sangat disayangkan jika muridmu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih kejayaan. Batuk-batuk. Dan Seng, giliranmu. Tetua Agung Sekte Kuali Pil mengeluarkan sebuah kuali dan menyerahkannya kepada seorang pemuda berjubah putih. Ini adalah kuali pil yang pernah kugunakan untuk diriku sendiri. Aku memurnikan pil-pil berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya menggunakan kuali ini. Gunakan untuk pertempuran ini. Kamu tidak perlu mendekatinya jika menggunakan ini. Serang saja kecil itu dari jauh. Bab 1300, datanglah padaku bersama-sama. Ya, Tetua Agung. Dan Seng mengambil kuali itu dan senyum muncul di wajahnya saat ia mencoba membiasakan diri dengan artefak abadi tingkat 6. Kuali ini memang mengandung sejumlah besar sisa kekuatan dari pil yang telah disempurnakan di dalamnya. Jika ini hanya kompetisi kekuatan, kuali ini jelas lebih luar biasa daripada artefak abadi tingkat 8. Meskipun Dan Seng hanya seorang ahli alam semi surgawi tingkat 4, dan mungkin tidak dapat mengalahkan Ye Chen, ia akan mampu menguras abis Ye Chen. Mereka akan perlahan-lahan menggerogoti kekuatannya sampai ia dikalahkan, dan orang terakhir akan melumpuhkannya. Ye Chen, aku tahu kau sangat kuat, dan kau juga sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Namun, aku tidak tahu apakah kau akan mampu mengalahkanku. Dan Seng tersenyum sambil memegang kuali mini di tangan kirinya. Jika kamu menggunakan tubuhmu, fondasi asal-usulmu akan semakin rusak, dan kamu mungkin tidak akan bisa bertarung lagi. Ye Chen sedikit mengernyit. Dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, karena kamu ingin melawanku, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah itu, dia mengulurkan tangan kirinya sedikit. Setelah Dan Seng tiba di panggung arena, gelombang kekuatan hidup tiba-tiba meletus dari telapak tangannya, yang naik turun seperti air pasang, secara bertahap berubah menjadi tombak berwarna darah, yang segera dia lemparkan ke Dan Seng. Tombak ini dibentuk oleh kekuatan kultivasi pemurnian tubuh Ye Chen. Suara mendesing. Tombak merah darah itu melesat menembus udara dan melesat melintasi arena, meninggalkan bekas yang dalam di tanah di bawahnya. Seolah-olah arena itu terbelah dua. Penghalang alkimia, bangun! Dan Seng berteriak pelan dan mengerahkan energi spiritualnya. Aura dari kuali itu meluas dengan cepat dan berubah menjadi penghalang putih seukuran manusia. Kuali ini digunakan oleh Tetua Agung Sekte Kuali Pil untuk memurnikan pil. Tidak diketahui berapa banyak pil tingkat kaisar tertinggi dan tingkat dewa setengah yang telah dimurnikan di dalamnya. Setiap pil yang dimurnikan akan meninggalkan sebagian kekuatan obat dan energi spiritualnya di dalam kuali. Jadi setelah bertahun-tahun terkumpul, kuali itu semakin kuat. Dentang, dentang, dentang. Tombak merah darah itu berkelebat berulang kali, meletus dengan energi darah tirani yang berulang kali menghancurkan penghalang putih. Dan Seng dengan panik mengerahkan energi spiritualnya dan menggunakan kekuatan kuali untuk memperbaiki penghalang putih. Dahinya dipenuhi keringat, dan dia sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka Ye Chen memiliki begitu banyak kekuatan hidup. Dia telah melepaskan kekuatan penuh dari ahli alam semi-divine tingkat keempat, namun dia hampir tidak dapat menahan tombak merah darah milik Ye Chen. Seberapa kuatkah Ye Chen? Kalau Ye Chen maju ke alam semi-surgawi, bukankah dia akan sebanding dengan ahli alam semi-surgawi tingkat puncak, atau bahkan ahli alam raja surgawi tingkat pertama? Dan Seng tidak berani berpikir terlalu banyak tentang hal itu dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bergerak maju dan terus melawan. Dia bertekad untuk menunda ini sebisa mungkin. Begitu dia dan kualinya kehabisan tenaga, dia akan mengaku kalah. Tugasku adalah menguras tenagamu. Setelah pertarungan ini, berapa banyak tenaga yang tersisa, Ye Chen? 30%. Mungkin bahkan tidak sampai 10%. Saat orang berikutnya muncul, dia akan melumpuhkanmu. Kau memang lemah, tapi masih ada satu lagi. Ye Chen tampak tenang. Ia mengangkat tangan kanannya sedikit dan mengepalkannya, dan suara gemuruh guntur bergema di langit. Seketika, 4 kilatan petir menyambar dari tangannya yang terulur. Petir dan kekuatan hidup itu bersatu membentuk tombak petir,
yang juga ia lemparkan ke Dan Seng. Wus, wus, wus. Suara udara yang terkoyak terdengar. Saat bersentuhan, tombak petir itu menghancurkan penghalang putih, menembus kuali, dan kemudian menembus dada Dan Seng. Puci. Seteguk darah menyembur keluar saat tubuh Dan Seng terlempar ke tepi arena. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan jiwa Ye Chen meletus dan melenyapkan jiwanya sepenuhnya, membunuhnya seketika. Ye Chen lalu mengambil kuali itu dan memeriksanya. Tampaknya kuali itu masih berisi 50% kekuatannya, jadi dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, dia menatap tetua agung Sekte Pedang Liar dan berkata, "Tadi malam, aku bertanya-tanya untuk mencari tahu lebih banyak tentang 8 sekte dan 5 keluarga. Pengikutmu benar-benar banyak. Totalnya ada 4 generasi. Dari generasi murid termuda, ada sekitar 370 murid. Sedangkan untuk generasi kedua, ketiga, dan keempat, jumlah muridnya sekitar 180 orang dalam 3 generasi tersebut. Hampir semua murid generasi tua telah mencoba menggunakan formasi teleportasi spasial untuk pergi ke benua Lingu, tetapi hanya segelintir yang kembali. Ini karena setelah mereka pergi ke sana, mereka menyadari bahwa mereka terlalu lemah, dan hanya dapat melakukan tugas-tugas kasar untuk pasukan benua Lingu, seperti menjadi pelayan atau penjaga. Akan sulit bagi mereka untuk mencapai sesuatu yang signifikan dalam peran seperti itu, jadi banyak yang kembali. Akan tetapi, banyak juga yang tidak seberuntung itu, dan terbunuh atau ditangkap oleh orang lain di benua Lingu. Itulah sebabnya jumlah murid pada generasi murid yang lebih tua jauh lebih sedikit. Meskipun begitu, murid-muridmu terlalu lemah, dan melawan mereka hanya membuang-buang waktuku. Aku tidak mau repot-repot melawan mereka satu persatu. Bagaimana dengan ini? Karena ada 4 generasi murid, bagilah mereka ke dalam 4 arena, dan aku akan bertarung melawan setiap generasi. Jangan khawatir, jika aku terbunuh, tidak akan ada yang mencari masalah denganmu. Namun, jika aku menang, berikan aku ramuan yang aku inginkan. Begitu kata-kata ini diucapkan, para penonton bersorak dan mencemooh. Apakah Ye Chen gila? Satu orang ingin menantang semua pengikut dari 13 pasukan. Dia ingin melawan ratusan orang sendirian. Bahkan jika mereka terbagi menjadi 4 generasi, itu lebih dari cukup untuk membunuh Ye Chen beberapa kali, bukan? Beraninya dia begitu sombong.